Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang. Nuwun sewu para pendengar sepuh Bapak Ibu Kang Mas Mbak Ayu, teman sahabat. Sesuai dengan komitmen saya ingin ngobrol dibayar. Jadi, saya itu siap melayani orang ngajak ngobrol. Tapi bayarnya bukan lewat obrolan saya ini. Bayarnya di bordir gitu. Tapi laku saya yang saya lakukan atau yang saya tuku gitu, tukerannya bordir saya lancar kalau saya melayani ngobrol dibayar. Kalau saya melayani ngobrol. Kemarin ada yang tanya, Kang Mas, tanya gini, berarti sampai ngobrol begini minta dibayar? Enggak. Maksudnya saya ngobrol ini melayani sesama manusia tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan, di manapun tempat berada dengan siapapun, bila mana enggak crash waktunya. Tapi bayarnya lewat order saya, lewat bordir saya, lewat MC saya, lewat cucuk lampah saya, lewat narasumber saya gitu. Tapi yang ngobrol ini saya nggak mau dibayar malahan. Kalau saya punya duit saya kasih orangnya yang saya ajak ngobrol itu. Malah ngono Kang Mas. Nah, gitu kan. Nah, komitmen. Kemarin ada yang penasaran, tanya juga. Loh, berarti sampai ngobrol begini minta dibayar? Oh enggak. Ngobrol ini sebagai laku saya. Doa saya kepada Gusti Allah dalam rangka pembuktian. Ya Allah, saya ingin ngobrol dibayar. Waktu itu begitu. Tapi saya di rumah punya komputer. Siap desain. Tapi saya ngobrol semua. Kepada siapapun ngobrol. Nah, setelah itu Allah buktikan. Banyak yang datang sudah berganti ke sini. Ngajak ngobrol. Ada yang bordir, ada yang konsultasi, ada yang macam-macam. Karena setelah kita doa sama Allah itu, alamnya langsung gerak Kang Mas. Langsung dibutuhkan di alamnya. Ya udah, kalau mintamu seperti itu, tak kasih, ngono. Lah kita ingat waktu doain tuh. Habis saya minta ngobrol dibayar, terus nyuci saya kan. Terus saya nomor kedua, ya harus saya pengen di rumah dibayar gitu kan. Saya bantuin istri saya kan masih kerja. Saya nyuci gosok waktu itu. Istri saya kerja di KMK waktu itu. Ketueter Kang Mas. Waduh, melayani ngobrol, melayani gosok, melayani nyuci kan. Wah, gimana doa lagi yang ketiga? Ya Allah, mau keteter nyuci karo gosok Ya Allah, mohon carikan orang yang bisa bantu saya. Mama Dinda datang ke sini, orang yang di blok C32 sono. Bantu di sini lama. Bantu nyuci gosok lama di sini Mama Dinda yang di belakang. Mungkin kenal kali. Orang yang pakai sepeda yang sering gosok di tempatnya Bu Juju juga. Terus akhirnya alhamdulillah sampai saya punya anak 1, 2, baru istriku keluar, baru Mama Dinda selesai. Istri baru yang di rumah. Waktu istri mau keluar juga, itu ragu-ragu Kang Mas. Waktu keluar ragu-ragu, cukup enggak gitu. Tapi ternyata Gusti Allah itu punya rahasia, karena yang memerintah ibu saya. Ibu saya bilang, "Le, istrimu bukan berhenti kerja wae, ngopeni anak gitu." Terus enggak cukup ya. Ternyata setelah dia keluar dari kerjaan, dari KMK, dia malah lebih dari cukup. Karena kekhawatiran itu nggak boleh. Kita itu jangan khawatir. Kita harus yakin, ngendul yakin itu. Jangan sampai ada keraguan-keraguan. Yang jenengan teplok, yang jenengan yakini itu dibangun tuh keyakinan. Dari yakin itu ngene lho Mas. Yakin saya dibantu Allah. Yakin saya dimudahkan Allah. Saya yakin masalahnya diselesaikan Allah. Saya yakin keuangan saya diatur Allah. Saya yakin order saya digerakkan oleh Allah. Saya yakin pabrik saya dijaga Allah. Semua diyakini. Pabriknya dijaga, karyawannya dijaga. Yakin bayar saya yang gerakkan Allah. Makanya cirinya salah satu tandanya, kalau bayar kita nakal, dikeluarin nggak di situ lagi, keluar dari pabrik kita, tapi diganti bayar yang lebih baik. Kalau ada karyawan yang nakal, dia dikeluarin sama Allah dari situ, tapi diganti yang baik gitu. Nah itu yang ilmu titen, ilmu yang harus dipelajari. Jadi Allah itu mengganti yang terbaik. Kayak pacar aja, cinta pertama gimana sih senangnya? Tapi karena bukan jodoh, diputus kita. Enggak dengan cinta yang pertama, dicarikan pengganti
selain cinta pertama itu yang lebih dari cinta pertama, hatinya, pemikirannya, semuanya, integritas. Ternyata yang terbaik adalah istri kita. Nah, itu harus bisa ilmu titen, apapun itu. Makanya kalau misalnya ribut dengan pelanggan, udah sabar, ngalah. Apapun ngalah aja, ngalah. Nanti endingnya pelanggan kita yang diganti ternyata lebih baik. Semuanya begitu. Saya udah buktiin semua. Misalnya tempat latihan sama, tempat latihan di Cikupa dulu pindah. Terus sekarang yang terbaik, sekarang yang terbaik gitu. Tempat usaha sama, pindah. Nanti yang terbaik. Kayak Ko Hakim di paling pojok, lingkungan nggak menerima, pindah ke sini, lingkungan nggak menerima, pindah ke sana, lingkungan nggak menerima. Itu artinya dia nanti akan dikasih yang terbaik yang semua orang menerima, seluruh Allah dan alamnya menerima. Itu tandanya. Dan jenengan sama, dimanapun tempat berada, di situ nggak suka ya pindah, nggak suka pindah. Nanti yang terbaik yang di situ seluruh Allah dan alamnya mendukung senang kesuksesan sampai jenengan di situ gitu. Semuanya nanti begitu. Nah kita ini cuman nggak tahu pasnya yang dimau Allah itu nggak tahu. Harus kita cari maunya seperti apa sih Allah itu kan ngono. Nah kita nyari karena kita melalui proses hidup, dan Allah itu menjawab lewat alam dan alamnya lewat Allah dan lewat manusia. Kita berdoa, nggak langsung Allah turun jelek, tapi lewat manusia, lewat alamnya. Makanya kalau saya berdoa, ya Allah, kau akan transfer saya lewat hamba-Mu yang baik hati. Kan ngono. Yang transfer bukan Allah, tapi Allah menggerakkan orang. Menggerakkan orang itu di hatinya, pikirannya, tenaga jiwa raganya digerakkan oleh Allah dia. Kasihan tuh Mas Agus. Udah cepet transfer. Di hatinya orang itu kalau nggak cepet transfer saya, gelisah dia, sedih. Digerakkan hatinya. Nah, makanya gerakkanlah hatinya gitu. Bahasanya kan begitu. Tapi kita langsung, ya Allah, aku yakin dan percaya Engkau akan menggerakkan orang godel ke tempat saya. Diyakini itu. Cuman berdoa kita itu kalau kita berdiri kan, kita berdiri kok tangan kita masih kesampai, itu masih bisa digayuh sama Allah, masih dikasih kesampaian gitu. Tapi kalau sampai harus pakai tangga, sampai harus naik ke langit, nggak bisa. Yang bisa kejangkau. Gampangannya, kalau misalnya ijazah SD jangan bikin dari bupati, kan nggak ngukur itu. Sampean pengen dapat Meriam Belina kan udah nggak ngukur itu. Nah, itu nggak bisa, ukurannya beda. Semuanya doa kita akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Cuman ada aturannya, ada ukurannya. Dan itu yakin gitu. Nah, yang nggak boleh Kang Mas, yang nggak boleh itu di batin kita itu jangan batin jelek. Jangan jelek, misalnya ada orang hutang sama kita, waduh nanti nggak bayar. Nah itu udah dikunci hati kita. Maaf ya, tangannya kotor soalnya. Makasih ya, dua-duanya cantik, hebat. Salam. Jangan ngunci batin orang, itu ya nggak boleh. Ya awalnya gini, kalau jenengan sudah mulai malam, kan sampean udah itu berarti ya, udah mulai malam udah sering mulai malam kan? Sampai pagi malah. Itu jenengan sudah melakukan poin. Cuma belum dipakai media sih, kadang nonton TV atau Ya nggak apa-apa dulu, maksudnya gini, kalau sampean melek itu, bicaranya sampean itu terjadi. Ngomong apapun terjadi. Nek sampean pengen kun meleo, kan sampean udah melek. Salah satu tandanya apapun yang jenengan omongkan itu terjadi itu. Lah nek wis jenengan melek itu adanya Mas, tukerannya. Tukeran dari melek jenengan itu omongannya mandi kun. Ngomong apapun terjadi. Nah, itu berarti salah satu ketemu ini udah terungkap ini. Kan sampean seakan-akan sama Gusti Allah sama alam itu nggak boleh tidur sore. Paham nggak maksudnya? Seakan-akan Allah sama alam, sama diri sampai itu nggak boleh tidur sore. Tidurnya di atas jam 12. Itu sampai udah diembani. Udah sampai diembani, udah cetak wadahnya. Ning orang enak sing nuduhke, belum ada yang menunjukkan omongan sampean itu kayak kun jadi. Karena sampean udah kuat meleknya tadi. Nah, sekarang sampean titeni, omongan sampean itu harus selalu positif. Jangan ada negatif sedikit pun. Karena terjadi itu, udah diwadahin tadi.
ibarat pisau, sampean udah menguasai terus itu tiap hari. Tapi nggak tahu cara makainya. Tiba-tiba dilempar aja pisau. Ada kena banyak orang kena nggak tahu di sampean. Banyak orang kena pisau di sampean nggak tahu. Padahal ditaruh, kadang orang kesandung kena pisau di sampean. Nggak tahu cara makainya gitu. Nah itu satu, udah sampean udah ketemu ini, udah ketemu. Nah setelah sampean melek malam tadi, karena bahkan sering tidur sampai pagi kan, sepertiga malam lewat kan, sampean tinggal omongannya selalu ingat itu positif. Selalu positif, selalu baik. Jangan sekali ngomong nggak baik, ngomong jelek. Dan jangan nyumpahin orang nggak mas. Kasihan nanti. Kasihan. Mintakan maaf, mintakan ampun. Walaupun sampai disakiti. Nanti Allah udah punya ketentuan lain. Jangan dari sampean gitu. Sampean pasrah kayak sama Gusti Allah aja, Allah udah punya ketentuan lain. Gitu. Jangan sampai nyumpahin orang, nggak boleh. Kan takut terjadi, kasihan juga gitu. Nah, setelah poin ke-1 dari omongan itu, jangan batin jeleknya orang. Jangan negatif batin kita, jangan jelek yang sedikit kepada orang, jangan. Nanti takut terjadi. Jadi selalu berpikir positif thinking gitu. Hatinya selalu batin baiknya orang. Kalau ada prasangka jelek langsung diganti. Ya Allah, salah. Allah jadikan dia baik, jadi dia manfaat, jadikan ini. Karena kasihan. Nah kalau sampai sudah niteni itu, udah merhatiin itu, sudah namanya ilmu titen kan. Kok apapun yang saya katakan terjadi, apapun yang saya inginkan terjadi kan. Kok terjawab semua gitu. Sampai nanti kebingungan jenengan. Kebingungan itu contoh seperti waktu itu Mas Rajo, ini menurut saya Mas Rajo Tangguh Cipto Mas Rajo. Saat dia mau nebus ijazah, diuji bingung duit 15 juta. Mas Rajo itu. Ini Tangguh Cipto Mas Rajo, maaf ya, lumayan memotivasi yang lain. Nah, kan bingung namanya duit 15 juta kan? Gimana caranya ini mau nebus ijazah? Sama yang mau ke tempat saya, tapi nggak jadi. Akhirnya nggak berani ngomong sama bosnya. Bos, saya mau nebus ijazah saya, S1 saya. Gimana kalau saya pinjam duit 15 juta? Ya, nggak usah pinjam. Saya kasih 15 juta. Tapi kamu janji selamanya ikut kerja dengan saya. Jangan keluar dari pabrik ini. Bingung toh? Udah siap senang bersyukur dia. Wah, alhamdulillah kalau gitu malah dikasih 15 juta. Pulang kampung sungkem ibunya. Diterampel 5 juta tambahin. Wah, bingung lagi kan. Sampai sini disiapin mobil inventaris. Nggak lama kemudian sekarang jadi direktur PT Siki Simetri yang di Bitung itu, Simetri yang di Blok H, Mas Rajo Blok H. Dulu sering ke sini. Ini mohon maaf ya Mas Rajo Tangguh cerita. Jadi yang saya ceritakan itu hasil kisah nyata. Banyak banget ceritanya orang yang unik-unik perjalanannya. Warna itu banyak banget. Mas Budi ini yang kemarin saya bilang di sini, saya membuktikan ada itu. Waktu di Facebook saya membuktikan dia tulis. Ini sama. Sekarang di sana udah punya toko kopi, punya ayam, punya sekarang ngeleng BRI, lama maju di sana, hidup di sana. Karena Allah suka, alamnya suka, dia berbakti sama ibunya. Jadi salah satunya takdim sama gurunya. Gitu. Itu pengaruh juga kan mas? Takdim sama guru itu pengaruh juga. Bahasanya gini, utang yang nggak bisa dibayar itu apa aja? Kalau duit kan bisa dibayar, barang bisa dibayar. Yang nggak bisa dibayar itu utang budi. Itu balasnya dengan budi juga itu. Budi itu nggak bisa dibayar, balasnya dengan budi. Kedua, utang orang tua kepada anaknya nggak bisa dibayar, mau berapapun nggak bisa. Terus yang ketiganya, guru kepada siswanya, kepada muridnya. Jadi orang yang berjasa siapapun ia yang memberi ilmu pada kita, itu adalah guru kita. Walaupun lewat media, walaupun lewat langsung enggak, walaupun dia bukan seorang guru, tapi kok memberi pengetahuan, wawasan, kebaikan kepada kita, itu namanya guru. Kena dibulan ditiru. Itu butuhnya sampai fatihah gurumu. Cuman fatihah tok aja. Ya Allah, jadikan dia dan keluarganya sehat selamat, banyak umurnya, murah rezeki, tercapai segala cita-cita. Ngono tok kalau mau guru. Jadi balasnya dengan doa. Wes yakin itu. Di PR itu tadi poinnya hari ini dengan selalu positif omongannya, terus ketiganya jangan batin. Jangan batin jeleknya orang, berani ngadepin kenyataan. Lebih hati-hati lagi, lebih pakai hati tau akhirnya.
Jangan nggak mau dijadiin bos. Waduh. Itu yang saya tahu, dari sing nggak tahu kayak opo. Yang di belakang saya. Makanya angka berapa kemarin? Angka 0606. Semoga jadi orang jujur, semoga jadi orang yang jangan ingkar janji, jangan ini segala macam. Sebutkan semuanya itu. Semuanya udah, sampai alam pun ngasih tahu. Jika peka, dikisah tahu lewat Al-Quran bablas, lewat guru-guru sampean dulu bablas, lewat alam masih bablas, lewat media masih bablas. Sekarang lewat kita langsung, ya jangan bablas lah, berhentinya sekarang itu. Dan mulai besok mudah-mudahan terbukti, dan mulai hari Rabu KRP mlebu toh. Rabu KRP mlebu tanggalnya 29. Ya 29 kan? Biasanya hari keberuntungan saya tanggal 29. Kok tahu itu? Kok tahu? Rumah saya C5 nomor 29. Itu termasuk hari keberuntungan saya itu tanggal 29. Setiap tanggal 29 tak titeni. Saya sering dapat duit tanggal 29 itu. Tak terduga. Sampai tak titeni. Gitu. Sampai titeni. Jadi gini, saya kalau tanggal 1 tanggal ganjil dapat duit. Titeni itu setiap tanggal ganjil dapat duit, tanggal 1 dapat duit, tanggal 2 enggak, tanggal 3 dapat duit. Atau dibalik, setiap tanggal Garut dapat duit saya. Jadi kan nggak lama itu ganjil genap. Tapi jangan dicontoh itu, kembali ke diri masing-masing. Saya pulang ke Lumajang tanggal 29. Sampai sana tanggal 30, tanggal 1-nya anak saya lahiran. Andai kata saya tanggal 30 dari sini lahiran di jalan. Jadi Allah itu, ingat-ingat itu. Kalau dari Allah itu saat yang tepat. Enggak kurang, enggak lebih, tapi pas. Enggak cepat, enggak lambat, tapi tepat. Misalnya sampean perlu duit 100 juta. Ya udah Allah kasih 100 juta atau itu biasanya. Setelah selesai udah Allah enggak kasih dulu itu. Kayak saya bangun rumah ini misalnya. Habisnya 150 juta. Ya udah 150 juta toh. Habis 150 juta dibikin biasa lagi. Bikin biasa lagi. Saya bangun rumah ibu. Kasih sampai habis. Sampai selesai bangun rumah dibikin biasa lagi. Jadi yang dititeni kalau dari Allah itu enggak cepat, enggak lambat, tapi tepat. Enggak kurang, enggak lebih, tapi pas. Terjadi kecelakaan. Andai kata cepat 3 detik, lambat 3 detik, terjadi enggak? Sering iso lewat. Karena pas tek. Ini rata-rata punya salah. Saat tabrakan itu hatinya enggak ingat Allah. Saat terjadi kecelakaan, dia lupa diri. Namanya dirinya aja lupa, ya Allah lupa. Lupa diri dan lupa Allah. Makanya PR-nya jangan sampai lupa Allah. Setiap detik, setiap waktu, hati-hati selalu pakai hati. Hati-hati jalan lagi diperbaiki. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau kerja, selalu pakai hati. Insya Allah selamat. Jadi mulai sekarang, detik ini, jam ini, jangan salah melangkah lagi. Pakailah hatimu selaras dengan pikiranmu. Sekarang melangkahi nganggo hati. Bukan hati ini tok nunggu melangkah. Arep melangkah ya hati-hati. Kadang-kadang saya nek sing urgent banget nek mau melangkah itu gedean mana anginnya? Gedean si kiri, saya melangkahnya ke pakai kiri. Sampai segitunya itu. Pada alam itu niteni alam itu sampai seperti itu gitu. Baru selaras dengan alam. Mau hati-hati apa-apa, hati-hati. Oh, melangkahnya hati-hati. Saya nggak pengen ke sana, jangan ke sana. Saya pengen ke sana gitu. Hatimu itu pengennya apa, ikuti. Tapi selaras dengan pikirannya sampean. Pengennya apa, terentek hatinya apa. Kok selaras dengan pikirannya sampean, masuk akal, masuk nalar, ikutin itu. Harus. Nanti setelah itu pas semuanya. Loh, kok pas ya? Kok pas? Tertata semuanya. Motor tertata. Nomor dua-duanya udah. Mesin alhamdulillah dua-duanya udah bagus. Kehidupan alhamdulillah. Jika ganti atau orang lain. Kata Allah gini. Kan ini. Kalau kamu mau saya kasih enak. Kamu mau ngapain? Kan ini. Kalau kamu sudah nggak ada masalah, kamu mau ngapain? Yuk ganti masalahnya orang. Kalau dikasih enak, jangan enak-enak sendiri. Bagilah enakmu dengan orang lain. Kalau engkau dikasih hidup enak, jangan enak-enak.
tapi bagilah enakmu dengan yang lain, membantu yang lain, nolong yang lain gitu. Makanya yang terpenting dalam hidup ini bukan menumpuk harta. Hartamu bila tidak dipakai lebih baik menolong orang, itu nilainya plus daripada harta numpuk. Poinnya nolong orang itu. Mau nolong orang aja, ya itu mulai coba kamu Mas. Di dalam keadaan sulit nolong orang. Saya dapat ilmu dari sekarang yang kontainernya itu 24. Tinggalnya di Bojong. Dulu seorang gembel bertahta namanya Mas Toto, orang yang saya terhati. Kalau sama saya plek orangnya. Tak ceritain Mas Toto, mohon maaf tak gue cerita. Gembel bertahta. Mobilnya itu ada 14 apa? Pokoknya lupa kalau hitungan. Karena di mana pergi ada mobil, rumahnya juga banyak. Pembantunya aja dikasih mobil. Terus saya tanya rahasianya apa? Rahasianya itu di saat sulit bersedekahlah. Kan unik gitu. Nah saat engkau kaya itu semua orang bisa. Nah di saat 14.000 loh. Kon sedekah. Iya. Itu rasanya beliau, dan itu mudah menjadi rahasianya Allah juga. Allah itu PR-nya bukan kaya dulu suruh bersedekah kan. Orang menunggu, justru nggak ada yang mau sedekah itu yang dinilai. Bodoh karo PR gini. Ada orang kaya sama orang miskin. Di sebelah ada bangun masjid. Sejatinya dari orang kaya diambil apanya, dari orang miskin diambil apanya? Tenaganya ya. Yang mana? Miskin. Yang miskin. Yang miskin di tenaga-tenaganya. Terus? Yang kaya hartanya. Itu biasa. Ya biasa. Bukan sejati. Kalau yang sejati, yang miskin diambil duitnya. Karena orang miskin itu 1.000 perak itu nyarinya seharian. Dia berani sedekah ke masjid. Orang kaya biasanya sibuk, nggak ada waktu untuk bantu tetangga, bantu kayak gitu, bantu anu. Dia mau mengorban 1 hari tidak ketemuan orang, 2 hari tidak ketemuan orang untuk bangun masjid. Sejatinya itu, bener nggak? Betul. Benar. Bukan umumnya. Nah itulah yang perjalanan dibalik itunya semua dari Allah. Dari Allah itu perjalanannya semuanya dibalik. Yang enak jadi nggak enak. Makan itu enak toh. Dia nggak makan, poso. Tidur sana enak toh. Enggak, dia tidur malam, tirakat. Perjalanan dibalik yang enak jadi nggak enak. Itu perjalanan salah satunya yang dekat dengan Allah itu kayak gitu. Dan harus tahu rahasia Allah. Orang yang tahu rahasia Allah itu ya kalau membuktikan ya ketemu. Hanya orang khusus yang dikasih tahu Allah. Orang khusus yang dikasih tahu Allah, orang khusus. Kalau saya itu semuanya ada di dalam mimpi. Ada apapun udah dalam mimpinya. Tinggal gampang. Bisa menentukan, tinggal saya menentukan kemarin itu, menentukan untuk besok itu udah dalam mimpinya. Nanti kalau terjawab baru saya kasih cerita. Istriku udah ceritain. Unik. Contoh, waktu saya keluar dari perusahaan sama kakak saya yang punya itu, kan keluar dari BHBD. Dia dapat ikan dulu gede. Ikan kotok, ikan gede itu kotok. Saya dapat ikan kecil, tapi emas. Ikan emas, bentuknya emas, kayak emas gitu. Kakakku gede ikan dulu, saya emas. Berharga mana itu? Harga ikan mas. Ikan emas kan? Itu dalam kehidupan sehari-hari sama enggak kenyataannya? Sama. Alhamdulillah. Kejawab semuanya. Saya boros. Saya menjala. Jala saya bocor semua. Saya boros. Tinggal ngertiin gitu. Saya ada yang jahatin saya 2 orang perempuan. Saya dihadang ular besar 2 itu. Selalu dimanapun dihadang ular besar 2 itu. Itu dia gitu. Jadi ada mimpinya semua. Apapun ada mimpinya. Bahkan saya mau ada ribut di perusahaan saya itu, didatengin PSHT tingkat 3 yang guru besarnya. Di Agus jangan turun, jangan tinggalkan tempat ini. Sampai dinasehatin. Masa mimpi kayak film.
Saya nggak boleh keluar dulu. Kamu dijahatin, kamu diiniin, kamu begini kayak sampai dicatat kan dalam mimpinya. Jadi kan ini kita tinggal bisa menyimpulkan, gitu. Nah, itu karena saya meyakini mimpi saya. Kalau saya yakin dengan mimpi saya, Allah kasih lewat mimpi. Tapi mimpi ada 3. Titioni Gondoyono ini Puspa Tajem. Titioni itu mimpi-mimpian. Gondoyono boleh terjadi boleh tidak. Puspa Tajem harus sama dengan kejadian. Diterima dulu. Pas ini udah ada anak belum? Oh ya? Nah. Karena Oke teman sahabat, karena anak yang pertama juga sudah datang. Terus ya, alhamdulillah. Ya. Suasana juga kita juga mau kerja, udah 25 menit pas. Udah 25 menit kan setengah ngajar kurang dikit. Kita tutup, intinya punyalah ilmu titen, punya ilmu yakin dan omongan komunikasi. Jadi memang kalau saya bicara itu enggak tanpa konsep. Orang yang bicara tanpa konsep itu biasanya bicaranya dari hati, bukan dari pikirannya. Dan semoga apapun yang kami ucapkan, apapun yang saya katakan, apapun yang saya sharingkan ini ada manfaatnya untuk orang banyak, Gusti Allah ridho, seluruh alam mendukung. Ini berdasarkan kisah nyata, bukan katanya. Maka kalau orang dekat dengan saya atau bicara dengan saya itu untuk membuktikan, dalam rangka membuktikan bukan katanya, karena ini ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa, bukan katanya. Ayo kita buktikan kebesaran Allah itu ada. Ayo kita buktikan kebesarannya. Keadilan Allah itu ada. Ayo kita buktikan keadilannya. Kemurahan Allah itu ada. Ayo kita buktikan kemurahan Allah. Harus kita buktikan. Tentunya caranya bertahap, bertingkat dan berlanjut. Salah satunya, bila engkau ingin mendapatkan keadilan dari Allah, sudahkah engkau adil dengan ibu-ibu bapakmu, dan adil dengan anak istrimu, dan adil sama sesamamu? Koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin, Allah akan mengetahui jawaban itu. Terima kasih. Bila ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing. Rahayu.